dan ayunan tangan kita yang diiringi dengan ketulusan hati untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesemuanya ini menjadi ladang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi akhrajana minaz-zulumati ilan-nur. Beliaulah yang mengeluarkan kita dari zaman yang penuh dengan gelap gulita, jauh daripada peradaban dan ilmu pengetahuan, zaman jahiliyah. Kemudian beliau membawa kita pada zaman yang penuh dengan keilmuan dan kemajuan sampai saat dan detik ini. Mudah-mudahan kita semua tetap berkomitmen istiqomah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatul husna fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, tidak ada untayan yang paling pantas terlontar melalui lisan ini kecuali rasa syukur yang begitu amat mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat dan detik ini kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dan penuh dengan kemanfaatan dan mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita akan berbicara satu tema yang sengaja kami angkat, yaitu bersandar kepada sebuah amal. Dan dalam mengurai tema ini, Bapak Ibu sekalian hadirin jamaah, saya akan berpedoman pada satu kitab yang masyhur dan sangat populer di dunia pondok pesantren ataupun di mancanegara dalam studi fani tasawuf, yaitu Al-Hikam, buah karya dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau dimakamkan di Mesir, Bapak Ibu. Sempat beberapa waktu lalu kami berziarah ke makam beliau. Kitab Al-Hikam ini menggali tentang satu fan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu manusia. Yang pertama itu adalah fikih, yang kedua tauhid, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu manusia. Bagaimana tauhid mengajarkan teologi, bagaimana kita mengesahkan dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fikih, bagaimana ilmu fikih mengajarkan berbagai macam ibadah keseharian yang harus kita laksanakan. Dan tasawuf itu
ibadah yang kita lakukan. Ikhlas itu sederhananya tasfiyatul amali ala kulli syu'bin, jernihnya amal perbuatan manusia dari setiap kekotoran, bahkan ayyakuna subutul mar'i wa harakatuhu lillahi ta'ala. Setiap diam, gerak dari seseorang itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita bergerak menuju ke masjid untuk sholat subuh dan dilanjutkan dengan kajian keilmuan. Ini bagian daripada qadha-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diamnya hari ini kita duduk di tempat masing-masing, ini juga bagian dari qadha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada faktor hidayah Allah, maka ada seorang ulama besar Bapak Ibu yang bernama Al-Imam Al-Busiri. Dalam sebuah qasidahnya beliau mengatakan, idza halatil hidayatu qalban nasyatat lil ibadatil Allah. Kalau seandainya hidayah Allah itu sudah masuk ke dalam hati sanubari manusia, maka seluruh anggota tubuh manusia akan tergerak bersemangat melakukan amalia-amalia kebaikan kepada Allah. Dan kita harus bersyukur Bapak Ibu, subuh ini Allah masih berikan hidayah kepada kita. Saya yakin betul kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjut dengan taklim. Ini barokah hidayah Allah Bapak Ibu. Dan kitab Syarah Hikam ini menjadi referensi dan rujukan di setiap dirasah diniyah, lembaga-lembaga pendidikan dalam pengkajian studi keislaman pada fan tasawuf. Dahulu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pusat perhatian keilmuan beliau pada fan fikih. Beliau tumbuh dididik dari seorang ayah yang memang punya keahlian dalam fan fikih. Tapi kemudian tumbuh dan berkembangnya beliau bertemu dengan seorang guru yang bernama Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Dan di sanalah kemudian beliau memfokuskan keilmuannya pada bidang tasawuf dan pada akhirnya melahirkan salah satu buah karya yang terbesar dari beliau, yaitu Al-Hikam ini. Nah Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam sebuah hikmahnya, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Ini
butiran hikmah beliau yang kemudian diberikan bayan penjelasan yang begitu cukup luas oleh Al-Imam Asy-Syarqawi. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan min alamatil i'tibadi, di antara tanda-tanda bersandarnya seseorang alal amali, atas sebuah amal, nuqsanur rajai, itu mampu mengurangi sebuah harapan atau mengurangi kepuasan hati. Inda wujudiz zalali, ketika terjadi sebuah kesalahan atau kekeliruan. Sederhananya, sebelum saya mengurai bayan dari Al-Imam Asy-Syarqawi tentang butiran hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya berikan contoh sedikit biar nyambung ini. Jadi ketika seseorang melakukan amaliyah zahir, Bapak Ibu, apakah sholat, puasa, zakat, haji, umrah, ini kan amaliyah zahir. Ketika seseorang bersandar pada amaliyah zahir, ini mampu mengurangi harapan dan kepuasan hatinya. Ketika terjadi sebuah kesalahan, amal yang dilakukan, amal ketaatan zahiriyah yang dilakukan oleh manusia, kemudian sewaktu-waktu manusia itu melakukan perbuatan kemaksiatan, itu nuqsanur raja, akan berkurang harapan dia. Aduh, 2 hari kemarin, 3 hari kemarin, saya melakukan perbuatan yang menyimpang dalam kacamata syariat. Kayaknya saya sulit ini masuk ke dalam surga ya Allah. Begitu. Paham gak kira-kira? Kemarin saya melakukan satu bentuk kekeliruan, kayaknya sulit saya menghindari azab Allah nanti. Karena apa? Karena bersandar kepada amal zahir. Dia berpuasa mengandalkan amaliyah puasanya, padahal ibadahnya kepada Allah. Kita ini beribadah kepada Allah atau beribadah kepada ibadah puasa? Kalau beribadah kepada Allah, biarkanlah Allah yang memberikan apapun kepada kita. Beda halnya kalau kita beribadah sabab mengandalkan amal. Inilah satu butiran hikmah yang dibangun oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Namun yang menarik, ini adalah pendapat yang dibangun oleh Al-Imam Asy-Syarqawi tentang butiran hikmah ini. Kata Al-Imam Asy-Syarqawi, ay amalil jawarihi min salawatin wa adkarin wa ghairiha. Jadi yang dimaksud amal zahir ini apa sih? Al-Imam Asy-Syarqawi mengatakan yang dimaksud dengan amaliyah zahir ya seperti tadi, ibadah sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, umrah,
Ini namanya amaliyah zahir. Tapi yang menarik, pertanyaannya adalah bagaimana konsep yang tepat dalam kacamata tasawuf menyikapi sebuah amal sehingga tidak terjebak pada kesalahan atau tidak terjebak kepada kekeliruan. Bagaimana kacamata tasawuf memandang suatu amal zahir agar kita tidak terjebak kepada kekurangan dan ketidakpuasan hati kita. Maka inilah konsep yang dibangun oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, di dalam uraian ini kemudian ada dua kategori manusia, Bapak Ibu. Dua kategori manusia yang memandang atau memiliki sebuah gagasan ya, tentang menyikapi sebuah amal. Maka dijelaskan dalam hikam ini, wal mu'tamidu ala dzalika al-ubadu wal muridun. Orang yang bersandar kepada amal zahir, ada yang masuk dalam kategori ubad, ada yang masuk dalam kategori murid. Dan nanti kita akan bisa mengevaluasi dan melihat kira-kira kita ini masuk dalam kategori ubad atau al-muridu. Apa itu al-ubad? Al-ubad ini kan makna sederhananya adalah orang-orang yang ahli ibadah. Bagaimana orang-orang yang ahli ibadah punya orientasi kehidupan, punya orientasi dan harapan terhadap amal yang kita lakukan. Kita sholat dari subuh ini ya. Harapan kita apa sih? Puasa Senin Kemis atau puasa Ramadan, harapan kita apa sih? Nah, nanti kita akan temukan apa itu al-ubad. Al-ubad ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannati wa tana'umi fiha. Ahli ibadah itu, Bapak Ibu, adalah mereka yang bersandar kepada sebuah amal yang orientasinya agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tana'umi fiha, dan bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Kira-kira Bapak Ibu, kita tadi sholat subuh atau amaliyah zahir yang kita lakukan berharap kepada ini atau tidak? Coba. Ya gak usah takut jawab, Bapak Ibu, tenang saja. Berharap kan? Berharap masuk ke mana? Ke dalam surga dan mendapatkan nikmat-nikmat surga di dalam. Salah nggak? Tidak. Nanti kita lihat bagaimana konsepnya. Bahkan wa najati min adzabillahi ta'ala. Para ahli ibadah ini melakukan amal zahir
itu agar terbebas dari azab Allah. Ini sekarang kita thalabul ilmi, kan salah satu media agar kita bisa terbebas daripada azab. Nah, ini orientasi dari para ahli ibadah terhadap amal zahir yang mereka lakukan. Sekali lagi, para ahli ibadah itu ya, dia mengharapkan atas amalia zahir yang dia lakukan agar dia masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan di dalamnya, terbebas dari azab Allah. Sekarang al-muridu. Nah, kita akan melihat titik perbedaannya. Apa perbedaan antara al-ubad dan al-muridu? Maka di dalam penjelasannya, wa ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ilallah ta'ala. Al-muridun itu makna sederhananya adalah orang-orang yang ingin sampai kepada Allah. Jadi al-muridun ini orientasi terhadap amal yang mereka lakukan ila usulillahi ta'ala, agar sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kasfil astari minal qulubi, dan sebab amalia zahir yang mereka lakukan, mereka ingin mampu dapat terbuka apa? Setiap rahasia-rahasia yang ada di dalam hati. Itu yang kita kenal dengan mukasyafah. Jadi mukasyafah itu Bapak Ibu adalah satu perjalanan spiritualitas manusia yang begitu mendalam sehingga terbuka hati yang ditutupi oleh selimut. Hari ini hati kita itu masih ditutupi Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga asal rahasia-rahasia ilahi itu tidak bisa kita lihat. Tapi orang yang sudah menempuh maqam mukasyafah ini, dia akan bisa melihat sesuatu yang metafisik, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, tapi karena sudah dibuka selimut yang tertutup pada hatinya, mampulah mereka melihat. Ini maqam muridun. Tapi kalau al-ubad, ibadah agar dia bisa masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan, kemudian terhindar dari azab Allah. Sedangkan al-muridun dia salat, wirid, puasa, zakat, umrah, haji dan seterusnya, agar ila usulillahi ta'ala, sampai kepada Allah, kenal sama Allah, bahkan mampu terbuka asrarnya, rahasia-rahasia ilahi, hal yang metafisik itu dapat dilihat dan dirasakan olehnya. Ini maqam murid.
bahkan wa husulil ahwalil qaimati biha, dan menghasilkan, mencapai setiap keadaan yang melekat pada hatinya. Ini dalam hati kita, Pak, masih banyak rahasia ilahi yang belum terungkap. Karena hati kita itu masih ditutup oleh selingkuhan. Kenapa? Karena masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan, kemudian tertutuplah hati kita. Asrar tidak dapat terlihat akhirnya. Tapi orang yang sudah sampai kepada Allah tadi, dengan mujahadahnya mereka, kesungguhan mereka melakukan ibadah, kemudian usul ilallah ta'ala, maka terbukalah asrar yang ada di dalam hati manusia. Ini yang dimaksud dengan mukasyafah. Ya, mukasyafah, saya sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah satu perjalanan spiritualitas manusia yang begitu mendalam, melakukan setiap amalia-amalia yang kemudian hatinya bisa dibuka, yang pada awalnya tertutup, tapi karena mujahadah yang begitu luar biasa, terbukalah asrar-asrar yang ada di dalam hati mereka. Maka hal-hal yang metafisik, Bapak Ibu, itu bisa terbuka. Nah, yang menarik, Al-Imam Asy-Syarqawi mengatakan kilahuma mazmun, maka mereka berdua, ya, kategori al-ubad yang orientasi dari amalnya untuk masuk surga, mendapatkan nikmat-nikmat di dalamnya agar terhindar dari azab Allah. Dan al-muridun yang amalia zahirnya diorientasikan untuk usul ilallah, madhum, ini berpotensi tercela. Coba bayangkan, niatnya bagus gak kira-kira, Pak? Hah? Ada yang jelek gak ibadah kita ini? Kemudian niatnya masuk ke dalam surga, terhindar dari azab Allah. Bahkan makam muridun melakukan amaliyah yang orientasinya agar usul ilallah, tapi ternyata berpotensi madhmum, tercela. Kenapa demikian? Wa nasi'un min ru'yatin nafs. Kemampuan mereka untuk melakukan amalia zahir tadi, mereka yakini muncul karena penglihatan dirinya sendiri. Kita datang ke majelis ilmu pagi hari ini, kemudian kita yakini bahwa saya datang ke tempat ini itu karena kemampuan saya sendiri. Saya bisa puasa 1 bulan penuh, kita yakini bahwa itu adalah kemampuan kita sendiri.
kita haji, zakat, wirid, kemudian meyakini semua amal zahir itu semata-mata karena kemampuan kita sendiri. Bahkan orang yang sampai usul ilallah, proses mujahadahnya itu mereka yakini karena semata-mata kemampuan dirinya. Inilah yang berpotensi madzhur. Kenapa? Karena ada subjek yang hakiki yang mampu menggerakkan kita. Makanya ada satu makom lagi selain al-ubbad, kemudian al-muridun, yang ketiga al-imam asy-Syarqawi mengatakan al-arifun. Orang yang sudah masuk pada level mengenal Allah. Bagaimana konsep berpikir orang-orang yang arif terhadap amal zahir yang mereka lakukan. Nah, ini kita bisa ambil ibrah nanti. Kira-kira kita sudah masuk pada level yang mana? Begitu. Apakah al-ubbad, al-muridun, atau al-arifun? Nah, bagaimana konsep berpikirnya al-arifun dalam memandang satu amal zahir dalam kacamata tasawuf? Fala yarawna li anfusihim syai'an hatta ya'tamidu alaihi. Orang yang sudah mencapai pada level arifun, mereka tidak akan memandang satupun yang terdapat pada diri mereka. Namun bal yusyahiduna annal fa'ilal haqiqiyah, mereka akan menyaksikan, mereka akan berpandangan bahwasanya ada subjek yang hakiki, subjek yang menggerakkan setiap amalia zahir yang kita lakukan. Termasuk pagi hari ini kita hadir ke dalam majelis ilmu, itu ada sang subjek yang menghantarkan, ada sang subjek yang menggerakkan. Siapa dia? Wallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maqam al-arifun. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita maqam yang mana? Apakah kita seringkali itu menyadari bahwa setiap capaian dari proses kehidupan kita, apakah studi kita, kemudian dalam dunia kerja, maka setiap keberhasilan dan capaian dari perjalanan hidup yang kita lakukan, Bapak Ibu, itu saya meyakini bahwa itulah hasil kerja keras saya. Padahal ada Zat yang maha menggerakkan dan memudahkan atas apa yang kita capai.
Sehingga kalau kita memahami Bapak Ibu, ada sang subjek yang menggerakkan dan memudahkan kita dari setiap langkah dan capaian, kita tidak akan merasa bahwa kita tidak akan merasakan berkurangnya kepuasan hati kita. Karena memang itu semua adalah gerakan qadha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bersandar pada amal terus sepanjang hidup kita, wah saya itu sudah sungguh-sungguh ya, malam siang setiap proyek misalnya, saya perhatikan betul-betul detail dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian di ujung meleset, tidak sesuai dengan harapan. Karena basisnya bersandar kepada amal, bukan bersandar kepada Allah, maka akhirnya ada ketidakpuasan di dalam hati manusia. Tapi kalau kita sadar Bapak Ibu, ini semua adalah Allah punya urusan. Cuman memang ini perlu dihati. Makom-makom ini perlu kita hati. Ya mungkin kita masih makomnya al-ubad. Al-ubad yang ibadah orientasinya pokoknya saya masuk surga. Ada yang orientasinya hari ini Sholat malam usul ilallah, ada gak? Ada gak kiranya? Gak ada kayaknya. Punya niat gitu, saya sholat malam sebelum jamaah subuh usul ilallah. Ada gak kiranya? Kayaknya belum ya. Ya pokoknya kita jalan, yang penting apa ini? Masuk surga. Ya nggak apa-apa, yang penting apa? Meyakini setiap tindak kelakuan terhadap amaliyah zahir itu karena ada zat yang maha menggerakkan kita, bukan semata-mata sebab kemampuan kita, begitu loh. Ini yang paling penting, kunci dan inti dari satu pembahasan ini. Jangan sampai amaliyah yang kita lakukan itu bersandar kepada amal dan kemudian itu hanya semata-mata kemampuan kita sebagai manusia. Itu ada gerakan. Maka saya bilang tadi, idza halatul hidayatu qalban nasyatat in ibadatil abd. Kalau hidayah Allah sudah merasuk ke dalam sanubari manusia, maka seluruh anggota tubuh akan bersemangat bergerak taat kepada Allah. Pak, ada orang yang rumahnya dekat sekali dengan masjid, Pak. Ya Allah, 5 langkah azan berat kakinya melangkah untuk datang ke masjid. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ada, Pak. Majelis ilmu semacam ini, ada yang dekat terdengar suara, tapi karena belum masuk hidayah Allah, itu nggak mau, berat. Kadang-kadang cuaca nggak mendukung lagi, hujan gerimis. Sampai depan gerbang menjalurkan tangan, ya gerimis lagi. Masuk ke dalam, hatinya bunyi, tak juga gede nih hujannya. Harusnya apa? Mudah-mudahan berhenti. Tapi orang yang belum kuat, ya hujan lagi, ya udah masuk lagi, hatinya bunyi, ya mudah-mudahan gede lah, tak juga gede nih, enggak lah. Tapi kalau orang yang hatinya sudah kuat, bukan menuju nikmat,
ambil file, berangkatlah. Ya kira-kira. Ini yang luar biasa dalam fantasawuf ini, sebegitunya mengulas sebuah hati manusia. Ini kita sholat, kita puasa. Kalau hatinya belum jernih, Pak, terkadang setelah ibadah puasa yang kita lakukan itu tidak ada asar dan bekasnya. Padahal kan kalau dalam hadis Nabi, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladahu. Orang yang puasa imanan wa ihtisaban, maka dia akan keluar dari ibadah puasanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dalam kandungan ibunya. Orang yang keluar dari puasa harusnya memiliki kesolihan secara individu, kesolihan juga dalam sisi sosial. Tapi banyak yang akhirnya tidak berubah. Karena ini proses ikhlas tadi, tasfiyatul amali ala kulli syawin, jernihnya amal kita dari setiap perkara. Karena kadang itu kan kita puasa, habis sholat subuh lari pagi, ngomong 1 jam, wah kemana-mana. Segala orang lain diomong-omong. Kadang suka begitu tuh. Apalagi udah ibu-ibu kumpul di tukang sayur. Makanya kalau ada istri itu disuruh pulang aja, jangan lama-lama kumpul, beli yang memang kebutuhan untuk berbuka. Setelah itu pulang aja kembali. Ya, mending ngaji, baca Quran, selesai gitu. Ini banyak amalia yang kemudian perbuatan yang mengurangi kualitas ibadah puasa kita, sehingga misi dan visi utama la'allakum tattaqun itu tidak tercapai. Kan misinya begitu. Orang puasa itu agar masuk pada level la'allakum tattaqun, tapi tidak tercapai karena apa? Banyak amalia yang mengurangi kualitas daripada ibadah puasa. Bukan membatalkan puasanya. Itu mah bicara fikih itu. Yang batalin puasa itu gampang dan mudah. Tapi yang berat itu menjaga kualitas daripada ibadah puasa kita. Nah sekarang kita bisa merenungi kira-kira kita masuk kategori yang mana? Apakah al-ubad, orang yang melaksanakan amaliyah zahiriyah, orientasinya adalah masuk ke dalam surga, mendapatkan nikmat, terbebas dari azab Allah, atau al-muridun, orang yang melaksanakan amaliyah zahiriyah agar usul ilallah, tapi keduanya ini masih apa? Meyakini bahwa setiap kemampuan dari ketaatan yang dia lakukan karena semata-mata kemampuan mereka. Tapi al-arifun melakukan amaliyah zahiriyah apapun itu, kemudian dia meyakini bahwa ada zat yang maha menggerakkan dan memberikan kemampuan. Begitu. Ini sampai jam berapa kira-kira kita? 5 menit lagi. Ini nggak selesai ini. Itu baru apa? Min alamatil i'timadi alal alami alal amali inda wujudiz zalah. Itu penjelasannya sebegitu dalam itu baru satu kalimat dari butiran hikmah yang dibangun oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari.
dimaksud dengan nuqsanur raja, berkurangnya kepuasan hati. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan rajaihi fillahi ta'ala ayyadkhulahul jannata wa yunjiyahu minal adab in kana minal ubbad wa ayyusalahu ila matlubihil mutaqaddimi in kana minal muridin. Jadi yang dimaksud dengan berkurangnya kepuasan hati itu ketika orang di makom ubad atau di makom murid melakukan amaliyah kebaikan yang orientasinya adalah masuk ke dalam surga, mendapatkan nikmat, terbebas dari azab, atau makom murid yang orientasi dari amalnya agar usul ilallah. Ketika indah wujudiz zalal, satu ketika dia melakukan kekeliruan dalam kacamata syariat, bi antas duron minhum maksiatun, dia melakukan sebuah kemaksiatan, kazina, seperti zina, wa ghaflatin anillahi ta'ala, lalai dari Allah, nggak sholat udah lama banget ya. Orang kalau udah nggak sholat zohirnya udah kelihatan. Udah lama nih dia nggak sholat, itu zohir, nampak wajahnya itu sudah kelihatan, apalagi tinjau dan tuturnya. Watarki auradi, dan meninggalkan wirid-wirid yang biasa dia lakukan. Nah, ketika kesalahan dan kekeliruan ini dilakukan, maka muncul kekurangan harapan dia. Aduh, saya kemarin itu melakukan kemaksiatan. Aduh, saya udah lama sekali ini gak sholat. Giliran bulan Ramadan masuk saya gak puasa, saya gak tarawih, dan seterusnya. Atau yang biasanya ba'da sholat 5 waktu dia lakukan wirid-wirid secara rutin, udah lama dia tinggalkan itu semua. Akhirnya berkurang harapan mereka. Aduh, kayaknya saya sulit ini masuk ke dalam surga. Kayaknya saya sulit ini menghindari azab Allah. Kenapa? Karena setiap amalnya yang dilakukan itu bersandar pada amalnya, bukan bersandar kepada Allah. Biarlah itu urusan Allah. Artinya ketika kita melakukan sebuah kelalaian, kita sadari bahwa itu salah, tapi jangan mengurangi kualitas rasa takut kita kepada Allah, dan jangan juga mengurangi semangat kita dalam beribadah. Ya sudah, itu kemudian kita sesali dan kita tinggalkan. Jangan kemudian kita merasakan ketidakpuasan yang begitu lalu. Akhirnya titiknya adalah ya sudahlah, saya tinggalkan semua. Ini yang bahaya. Yang kelalaian itu kan memang bagian dari ketetapan Allah, Pak. Walaupun kita punya kesempatan untuk memilih, Allah tuh kasih kemampuan manusia untuk memilih, Pak, yang baik dan yang buruk. Ya, tinggal bagaimana kita mampu memilihnya atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah ada 3 makom di dalam melihat sebuah amal.
kemudian amal ini kita orientasikan kemana, dan memahami bahwa setiap amaliyah yang kita lakukan itu ada zat yang maha menggerakkan dan memberikan kemampuan. Nah, mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa sampai pada ya maqam ubah, terus al-murid. Ya, setelah al-murid mudah-mudahan ya kita sampai kepada maqam al-arif. Al-arif ini maqam yang sudah mengenal Allah, sehingga setiap tindak laku, tutur kata, diam, gerak, dia yakini bahwa semua itu adalah keputusan dan atur Allah. Dan terakhir, bersandarlah kepada Allah, jangan bersandar kepada amal. Bersandarlah kepada Allah, jangan hanya semata-mata bersandar kepada amal. Saya kira untuk kajian pada kesempatan ini saya cukupkan. Kalau ada peserta kajian ingin menanyakan sesuatu, satu atau dua, saya persilakan. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada jemaah ada disampaikan. Ya, kalau diam semua